Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas mengenai salah satu topik yang paling kalian tunggu-tunggu, yang sayangnya jarang sekali dibahas mengenai hal ini. Namun banyak sekali yang ingin mengetahui mengenai topik dari Tensura yang satu ini. Apalagi kalau bukan mengenai awal dibuatnya Labirin Tempest dan mengenai Raja Iblis Ramirez yang merupakan kunci dari pembuatan labirin ini. Kalian siap? Berikut adalah videonya. Labirin Tempest pada mulanya adalah hasil dari keegoisan Ramirez. Pasca jamuan Walpurgis yang menjadikan Rimuru sebagai salah satu iblis oktagram, Ramirez mendatangi Tempest dan langsung meminta dengan setengah memaksa kepada Rimuru untuk mengizinkan dia tinggal di Tempest dan membuat labirin di tempat tersebut. Karena pada dasarnya labirin Ramirez yang ada di Republik Ulgracia telah Ramirez bongkar sehingga tidak akan ada lagi di sana. Jadi pada dasarnya saat ini Ramirez adalah gelandangan tanpa rumah. Ramirez yang diiringi oleh Beretta dan juga Traini kemudian dengan agak egois meminta kepada Rimuru untuk mengizinkannya mendirikan labirin baru di Tempest. Pada awalnya Rimuru tidak mau melakukannya, namun kemudian terlintas dalam pikiran Rimuru untuk membentuk sebuah dungeon mirip dengan konsep pada game-game RPG petualangan dan menjadikannya tempat wisata utama di Tempest dan kemudian menjadikannya komoditas utama Tempest. Percakapannya dengan Mjormyle sebelumnya menyebutkan bahwa Tempest membutuhkan suatu daya tarik khas yang membuat orang-orang akan datang dan datang lagi ke negara tersebut. Rimuru memikirkan berbagai macam hal seperti misalnya pertunjukan teater, arena pertarungan, ataupun spa kesehatan. Namun kebanyakan fasilitas itu lebih diuntukkan kepada para bangsawan. Maka dia pun terpikirkan untuk memanfaatkan labirin yang Ramirez punya untuk menarik para petualang ke sana. Dengan adanya orang-orang biasa yang datang ke Tempest karena labirin ini, maka akan banyak orang lalu lalang ke sana dan jual beli akan meningkat drastis. Para petualang bisa menggunakan labirin tersebut sebagai tempat untuk memburu monster dan menghasilkan uang. Sementara senjata-senjata dan item-item yang ada sebagai harta karun labirin adalah hasil dari tempaan Koruobe, Kaijin, dan anak buahnya. Rimuru bisa menggunakan para bawahannya untuk menggunakan appraisal untuk mengidentifikasi senjata dan membuka toko jual beli senjata di sekitar labirin tersebut sehingga akan terjadi perputaran uang dan barang. Sementara fasilitas di dalam labirin bisa dimanage oleh para Treants dan Dryad bawahan Ramirez untuk mengawasi keadaan di dalam labirin, memanage penjualan item, dan jasa penggunaan fasilitas di dalam labirin seperti WC misalnya, dan juga menghukum orang-orang yang berbuat curang dan melanggar peraturan. Ramirez yang mendengarkan proposal Rimuru dengan seksama memperhatikannya dengan berbinar-binar. Bagian di mana Rimuru mengatakan kalau dia akan memberikan pekerjaan tetap pada Ramirez sebagai manajer utama labirin membuat Ramirez sangat tertarik. Tampaknya reputasinya di antara para Raja Iblis sebagai Raja Iblis pengangguran tukang mengurung diri berhasil membuatnya memfokuskan seluruh jiwa dan raganya kepada Rimuru. Rimuru pun menjanjikan akan memberikan uang kepada Ramirez sebagai upah dari pekerjaannya. Dia memberikan kepada Ramirez 20% keuntungan labirin kepada Ramirez setelah memotong biaya untuk iklan, sewa, dan biaya pengeluaran lainnya. Jika misalkan ada 1000 petualang per hari yang akan memasuki labirin, maka setelah memotong semua hal tersebut kemungkinan Ramirez akan mendapatkan sekitar 2 keping emas per hari. Dan Ramirez pun pada akhirnya menyetujui hal ini. Rimuru juga memikirkan untuk memberikan tempat tinggal yang lebih layak bagi para pengungsi dari negara binatang Eurazania yang dulu datang ke Tempest karena serangan dari Milim. Ramirez dengan percaya diri kemudian mengatakan bahwa dia tidak hanya bisa memindahkan para lycanthropy, namun juga layout tempat tinggal mereka sekarang ini dan juga rumah-rumah mereka ke dalam labirin. Dengan penuh kebanggaan tentunya. Rimuru pun akhirnya menemukan kalau kemampuan labirin ini adalah skill khas milik Ramirez yang tidak bisa ditiru oleh siapapun, atau dengan kata lain, unique skill. Bahkan Rimuru sekalipun yang memiliki raja kebijaksanaan Raphael tidak bisa meniru skill ini.
Skill Mazecraft ini membuat Ramirez secara mutlak menjadi dewa dari labirin yang dia buat. Dia bisa mengatur apapun yang ada di dalam labirin selama itu bukanlah benda yang memiliki kesadaran. Untuk mengetahui kemampuan Ramirez lebih jauh, Rimuru kemudian menanyakan kepada Ramirez 5 pertanyaan, yaitu 1. Berapa lantai ke bawahkah Ramirez bisa membangun di labirin bawah tanah ini? 2. Berapa hari dia membutuhkan waktu untuk membangunnya? 3. Monster apakah yang akan ada di dalam labirin? 4. Bisakah Ramirez mengubah struktur internalnya setiap saat? 5. Apa yang terjadi kalau orang meninggal di sana? Ramirez pun menjawab ke semua pertanyaan ini dengan jujur. Untuk jawaban pertama, yaitu jumlah lantai bawah tanah yang bisa dia bangun, pada dasarnya dia tidak memiliki batas untuk membangun jumlah lantai. Tapi secara realistis dia bisa membangun sekitar 100 lantai maksimal. Untuk pertanyaan kedua, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membangun lantai labirin, maka per lantainya dia membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Jadi jika misalkan ada 100 lantai yang akan dibuat, kemungkinan dia akan bisa menyelesaikan ke semua lantai tersebut dalam 100 jam. Jika lebih dari 100 lantai, maka hal ini akan mengonsumsi mana dan energi dalam jumlah besar, sehingga akan juga mempengaruhi waktu pembuatannya. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu mengenai monster, bisa dipastikan kalau labirin tersebut tidak akan memiliki monster, mau itu serangga atau bahkan makhluk apapun. Labirin Ramirez yang ada di Republik Ulgracia pun tidak memiliki monster, hanya ada memang spirit yang lalu lalang di tempat tersebut. Tetapi karena mereka memiliki kesadaran tersendiri dan tidak terikat dengan dunia fisik, maka mereka bisa datang dan pergi sesuka mereka. Namun jika misalkan Rimuru ingin memiliki monster di dalam labirin, dia bisa mengakalinya dengan menggunakan Magic Fuel. Gunakan Magic Fuel di dalam labirin, maka monster akan muncul secara otomatis. Dengan mengatur tingkat kepadatan Magic Fuel, kita bisa mengatur level monster yang akan muncul di labirin tersebut akankah lebih lemah ataupun lebih kuat, sehingga dengan ini kemampuan para petualang bisa dites terlebih dahulu. Mengenai pertanyaan keempat, yaitu apakah Ramirez bisa mengubah struktur internalnya, Ramirez mengatakan bahwa dia bisa mengubah seluruh struktur dan desain internal satu lantai dalam 1 jam. Walaupun dia tidak bisa mengubah strukturnya lagi dalam 24 jam setelah lantai tersebut dirubah. Tentunya dia juga memiliki kekurangan dalam hal ini juga. Sebagai contoh, dia tidak bisa membuat benda-benda organik seperti tanaman misalnya. Dia hanya bisa memfasilitasi tumbuhnya tanaman, bukan menciptakannya. Akibatnya, ruangan lantai akan seperti ruangan yang kosong melompong. Walaupun begitu, menggunakan kemampuannya untuk mendekorasi lantai tersebut bukanlah hal yang sulit. Dia juga bisa mengubah susunan lantai sesukanya. Sebagai contoh, dia bisa mengubah posisi lantai 80 dan menukarnya dengan lantai 20 misalnya. Namun hal ini juga harus menunggu 24 jam untuk bisa diubah lagi sekalinya dirubah. Dan mengenai pertanyaan terakhir, yaitu apakah yang terjadi kalau orang meninggal di sana? Ramirez mengatakan kalau itu tergantung pada Ramirez sendiri. Kalau misalkan dia mengawasi semuanya, dengan hanya menjentikan jarinya, dia bisa menghidupkan manusia yang ada di dalam labirin. Ramirez dulu pernah menghidupkan beberapa petualang yang terbunuh di sana. Namun karena Ramirez sendiri tidak pernah mempraktekkan kemampuannya pada monster yang lahir di labirin yang dia tinggali, maka dia tidak pernah tahu apa efeknya pada monster yang lahir di dalam labirin. Dan ini adalah kemampuan paling broken alias paling OP dari Ramirez. Mengenai masalah kesadaran seseorang, sebenarnya kesadaran yang dimaksud adalah jika seseorang tersebut tidak mau memasuki labirin ketika ingin dipindahkan dari luar ke dalam labirin, atau ketika orang tersebut pingsan ataupun tertidur. Jika misalkan kita menggendong orang yang tidur ke dalam labirin, maka kita bersama orang yang tertidur tersebut akan secara otomatis terteleportasi ke depan pintu masuk. Sekalinya seseorang memasuki labirin dan Ramirez mengawasinya, maka pada dasarnya dia ada dalam genggaman dan aturan mutlak Ramirez. Namun bagaimana jika yang meninggal dalam labirin adalah beberapa orang sekaligus? Maka untuk hal ini Ramirez mengatakan kalau menghidupkan beberapa orang sekaligus akan sangat susah. Karena itulah jika ada beberapa orang yang masuk dan ditambah lagi kalau mereka menyebar, mereka membutuhkan item pembangkitan yang Ramirez buat. Jika misalkan petualang tersebut mati saat memakai item tersebut, maka saat mereka terbunuh, mereka bisa secara otomatis terrespawn keluar labirin.
Tidak hanya itu, Ramirez juga bisa mengontrol rasa sakit yang diterima oleh para petualang di labirin tersebut. Rimuru yang memikirkan masalah keamanan dari labirin yang akan dia buat tentunya bernapas lega ketika mendengar hal ini dari Ramirez. Dengan semua penjelasan dari Ramirez mengenai kemampuannya, Rimuru pun akhirnya bersiap untuk membangun labirin petualangan Tempest. Dia meletakkan pembangunan labirin Tempest tepat di bawah arena pertarungan. Ramirez pun ditemani dengan Treni dan Beretta memulai membangun labirin tersebut. Setelahnya, Rimuru lalu mendatangi tempat penempaan senjata milik Kurobe. Rimuru kemudian meminta produk-produk senjata yang dianggap sampah ataupun terlalu kuat untuk nanti dijadikan harta karun di dalam labirin. Dia pun pada akhirnya berhasil mengambil sekitar 100 senjata lebih untuk nanti dimasukkan ke dalam labirin. Dengan ini, Rimuru memproyeksikan kalau dia bisa membuat sekitar ratusan peti harta karun yang nantinya bisa digunakan di dalam labirin. Dia pun juga merencanakan untuk membangun hotel-hotel dan penginapan-penginapan murah di sekitar labirin yang sekiranya cukup di budget para petualang. Juga rumah-rumah murah untuk mereka tinggali. Selain itu, dengan memanfaatkan kemampuan bisnis dan manajemen dari Myorma, Rimuru juga berencana untuk menempatkan sekolah pelatihan militer di dekat labirin. Intinya pelatihan untuk memudahkan orang-orang yang ingin memasuki labirin. Setelahnya dia pun mendatangi Veldora yang sedang sibuk membaca manga. Rimuru kemudian menawarkan tempat tinggal untuk Veldora, tempat di mana dia bisa melepaskan auranya dan berubah ke wujud asli naganya. Auranya yang bisa membunuh makhluk lain itu dia bisa lepaskan dengan bebas. Veldora sangat senang dengan hal ini dan dia pun pada akhirnya menyetujui keinginan Rimuru untuk berubah ke bentuk naga dan mengeluarkan auranya. Auranya ini tidak hanya bisa membunuh makhluk lain, namun juga karena densitas magicule yang tinggi dari auranya, wilayah yang terkena auranya akan melakukan respawn monster secara otomatis. Tidak hanya itu, auranya ini juga bisa membuat monster yang telah kuat menjadi semakin kuat, dan begitulah bagaimana awal mula labirin Tempest terbentuk. Bagaimana? Sekarang ngerti kan kalau bukan cuma Overlord yang punya labirin dengan beberapa lantai di dalamnya? Sementara di Overlord, labirin dan lantai-lantai Nazarik digunakan sebagai sarana untuk menghambat player lainnya memasuki Nazarik. Di Tempest, selain digunakan sebagai sarana pertahanan diri, labirin ini juga digunakan sebagai sarana wisata untuk membuat para petualang memasuki negara Tempest dan menjadikan Tempest pusat ekonomi yang aktif. Baiklah semuanya, itulah video Wong Anime tentang awal mula pembuatan labirin Tempest dan kunci dari pembuatan labirin Tempest tersebut, yaitu kemampuan Raja Iblis Ramirez Mazecraft. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Oh iya, kalau kalian menginginkan Wong Anime untuk memperbaiki kualitas suara video ini ataupun video-video sebelumnya, silahkan berikan secukupnya dana untuk Wong Anime di Saweria milik Wong Anime di deskripsi. Dan dengan ini Wong Anime cukupkan video ini. Assalamualaikum.